Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, saya dari Prodi PGMI kelas 2A. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini saya dapat berdiri di sini menyampaikan makalah pribadi saya yang berjudul Deskripsi Peranan Wanita Melayu Dahulu di Kerajaan Siak. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hanturkan kepada ruh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Baiklah, yang sama-sama kita hormati yaitu selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu yaitu Bapak Sidik SPD MPD dan kepada seluruh teman-teman yang berbahagia. Baiklah, langsung saja saya masuk ke bab pertama yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan ini ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang saya ambil terkait wanita yang ada di Indonesia, Riau, dan terfokus pada daerah Siak. Yang B, alasan memilih judul. Secara rasional, saya memilih judul jelas untuk memenuhi tugas makalah pribadi saya dalam mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Dan juga karena saya ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kehidupan wanita Melayu zaman dahulu. Apakah wanita Melayu zaman dahulu mendapat banyak larangan karena kental dengan adat dan tradisi. Kemudian lanjut ke penjelasan istilah. Nah, di penjelasan istilah ini saya menjelaskan tentang pengertian deskripsi peranan wanita Melayu dahulu kerajaan Siak. Yang D, permasalahan. Di permasalahan ada identifikasi masalah. Di identifikasi masalah saya mengambil kurangnya, rendahnya, minimnya. Contohnya seperti kurangnya pemahaman masyarakat Indragiri Hilir tentang peranan wanita dahulu di kerajaan Siak. Kemudian ada rumusan masalah. Di rumusan masalah itu ada pertanyaan apa, bagaimana, dan siapa. Yang D, batasan masalah. Bertolak belakang dari identifikasi masalah, rumusan masalah, maka makalah ini saya batasi pada pembahasan mengenai deskripsi peranan wanita Melayu dahulu di kerajaan Siak, serta tokoh yang andil dalam perkembangan wanita di kerajaan Siak, agar pembahasan makalah ini tidak melenceng dari judulnya. Baiklah, di bab 2 yaitu kajian teoritis, di mana saya membahas tentang pengertian deskripsi, pengertian peranan, pengertian wanita, pengertian dahulu, pengertian kerajaan, dan pengertian Siak. Dari pengertian-pengertian tersebut, kita ambil 3 minimal pengertian dari para ahli. Misalnya pengertian deskripsi, kita ambil 3 minimal menurut pendapat para ahli mengenai deskripsi tersebut, kemudian kalian simpulkan menurut pendapat kalian sendiri. Yang pertama, peran wanita Melayu Riau sebelum tahun 1950. Kebudayaan Melayu Riau diwarnai oleh unsur-unsur Islam. Oleh karena itu, tingkah laku masyarakat selalu berpedoman pada norma-norma Islam, terutama kaum perempuannya. Pada tahun 1950-an, peran perempuan pada umumnya masih banyak berkisar dalam urusan keluarga atau rumah tangga. Karena adat masih mengikat perempuan, sehingga dapat dikatakan perempuan Melayu Riau periode sebelum 1950 lebih berperan dalam keluarga. Namun perannya dalam masyarakat juga sudah ada walaupun belum menonjol. Yang pertama, peran perempuan Melayu Riau dalam keluarga, yaitu sebagai istri. Istri adalah pendamping suami yang sangat berperan dalam rumah tangga. Apabila si istri pandai mengatur rumah tangga, keharmonisan rumah tangga akan terwujud, sehingga rumah tangga akan berfungsi sebagai tempat yang paling nyaman bagi keluarganya pada umumnya. Perempuan Melayu Riau masih dapat melaksanakan fungsinya sebagai seorang istri seperti yang ditentukan oleh Islam. Sehingga perempuan Melayu Riau jarang berbuat curang kepada suami. Hal itu membuat sebagian besar laki-laki Melayu Riau tidak beristri lebih dari satu. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan Melayu Riau tidak ada yang dimadu. Yang kedua adalah sebagai ibu. Ibu adalah tumpuan dalam rumah tangga. Begitu besar dan pentingnya peran ibu. Nabi Muhammad SAW bersabda, surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Ini mengingatkan agar setiap orang menghormati kedua orang tuanya. Di samping itu, kaum laki-laki harus pandai menjaga surga tersebut. Yang B, peran perempuan Melayu Riau dalam masyarakat. Pada umumnya, peran perempuan Melayu Riau baru berkecimpung dalam masyarakat setelah berkembangnya pendidikan, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Uraian periode dalam masyarakat Melayu akan dibagi atas 2 periode, periode sebelum tahun 1945 dan periode sesudah tahun 1945. Periode sebelum tahun 1945 yaitu ada Tengku Agung atau Syarifah Latifah, beliau adalah permaisuri Sultan Siak, Sultan Syarif Qasim II.
Perannya dalam memajukan kaumnya ialah mendirikan sekolah perempuan yang bernama Sekolah Latifah School pada tahun 1926. Masa pendidikan di sekolah itu ditempuh selama 3 tahun dengan beberapa guru, yaitu Halimah Batang Taris dari Pematang Siantar yang mengajar uak bahasa Belanda, Encik Saejah, istri Encik Muhayan dari Siak, mengajar Pak Jahit menjahit, dan Zaidar dari Payakumbuh. Yang kedua ada Cik Puan pada masa pemerintahan Sultan Siak V, yaitu Sultan As-Sayyid Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin 1784 sampai 1810. Kerajaan Siak terkenal mempunyai 12 daerah jajahan, bahkan masih mengadakan penyerangan ke Kerajaan Sambas di Kalimantan Barat. Dalam penyerangan ini, peran Sri Kandi Siak yang bernama Cik Puan juga besar. Periode setelah tahun 1945 ada Tengku Maharatu, beliau adalah permaisuri Sultan Syarif Qasim II yang kedua. Setelah permaisuri pertama, Tengku Agung meninggal dunia. Dia melanjutkan perjuangan kakaknya dalam meningkatkan kedudukan kaum perempuan di Siak dan sekitarnya, yaitu dengan cara mengajarkan bertenun yang kemudian dikenal dengan nama tenun Siak. Tenun Siak merupakan hasil karya kaum perempuan, telah menjadi pakaian adat Melayu Riau yang dipergunakan dalam pakaian adat pernikahan dan upacara lainnya. Yang kedua ada Raja Khadijah binti Raja Haji Usman. Ia adalah seorang tokoh perempuan dari Kepulauan Riau yang berkecimpung dalam masyarakat sebagai pemimpin organisasi baik pada masa penjajahan maupun pada masa kemerdekaan. Ketiga ada Syahwana Habe, adalah seorang perempuan Melayu Riau yang telah berjuang untuk memajukan kaumnya di Riau. Pendidikannya adalah HIS di Sian Sri Indrapura dan Quick School Bukit Tinggi, Sekolah Pendidikan Guru. Sampai pada tahun 1940 dapat dikatakan bahwa dia sedikit contoh di antara wanita terpelajar Melayu. Di Siak, dia selalu mengadakan kegiatan bagi kaum perempuan, terutama jahit-menjahit dan tenunan Siak. Pada tanggal 16 Juli 1945, dia menikah dengan Hasan Basri Perwira Peta. Pada tanggal 22 Oktober 1945, Hasan Basri diangkat sebagai pemimpin TKR atau TNI. Kemudian peran perempuan Melayu Riau dalam pernikahan yaitu ada sebagai penghias, ma'andam, dan penenun kain tenun Siak. Yang kedua, peran perempuan Melayu Riau tahun 1950 sampai 1985. Peran perempuan Melayu Riau sejak tahun 1950 sangat bervariasi, mulai sebagai istri, ibu rumah tangga, pemuka masyarakat, hingga pegawai negeri. Secara umum, peran tersebut meliputi berbagai bidang, antara lain bidang pendidikan dan bidang masyarakat. Peran perempuan Melayu Riau meningkat sejalan dengan berkembangnya sektor pendidikan, baik sebagai guru, pemimpin organisasi, maupun sebagai pengusaha. Biasanya semakin tinggi pendidikan, semakin mantap pula perhatian perempuan terhadap keluarga dalam menghasilkan manusia-manusia cerdas dan terampil. Sebagian besar perempuan Melayu juga telah bekerja dalam lembaga pemerintah maupun swasta. Dalam berbagai bidang, peran perempuan sudah mulai mengimbangi laki-laki. Kaum perempuan dituntut seperti yang ditetapkan dalam Panca Dharma Wanita, yakni wanita sebagai pendamping suami yang setia, wanita sebagai penerus keturunan bangsa, wanita sebagai pendidik dan pendamping anak, wanita sebagai pengatur rumah tangga, wanita sebagai anggota masyarakat yang berguna. Berdasarkan isi Panca Dharma Wanita, tampak peran ganda perempuan untuk membangkitkan diri dalam rumah tangga, bangsa, dan negara demi tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.